Anda bikin kesimpulan tuh unek-unek saya. Anda nggak bisa masuk ke hati saya. Karena Anda nggak saya terima dalam hati saya. Sama aja juga gitu. Lo jangan copy-copy paste. Secara dengerin dulu gua ngomong. Secara akademik. Dengerin dulu gua ngomong. Sebenarnya ada perdebatan yang kemudian saya belum tanyakan kepada Bung Ade, Bung Adian juga. Tapi sebelum Bung Ade dan Bung Adian, saya ingin ke Bung Haris Azhar dulu. Apa yang disampaikan oleh tadi Bung Adian dengan perbedaan antara Bung Hendarsam dengan Bung Ade, apa yang bisa Anda sampaikan, Bung Haris Azhar? Anda kan orang HAM nih. Sebenarnya diskusi kita kan soal apa sih? Soal meminta soal nilai. Meminta pertanggungjawaban terhadap Jokowi ya. Iya. Saya ingin kita overarching dulu ya, menyusun dulu dari berbagai puzzle. Saya pikir risetnya majalah Tempo ya, ada 18 dosa Jokowi. Lalu teman-teman di Mahkamah Rakyat menemukan 10 persoalan serius dari rezim Jokowi itu. Jadi saya pikir sudah ada dua proven dan prudent. Sangat hati-hati, detail, bersumber. Dan juga itu artinya proven dan detail gambarannya gitu. Karena cara kerjanya Mahkamah Rakyat yang diinisiasi oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan metode kerja jurnalisme investigasinya Tempo, saya pikir Tadi sebutan bocor Tempo itu bohong, hoax. ya nggak apa-apa, itu kan dia mau ngomong begitu. Tapi saya mengikuti isi dari yang disampaikan oleh riset majalah tersebut dan juga majalah Tempo. Bahkan dari temuan kedua entitas tadi itu yang melakukan pendataan itu, saya menjadi bagian yang ditulis dalam artian serupa yang tadi didiskusikan. Nah, saya ingin berangkat dari situ dulu satu. Yang kedua, pertanyaannya, apakah hal-hal tersebut dia wajar untuk dimintakan pertanggungjawaban? Saya ingin menjawabnya singkat, wajar dan harus. Maksudnya siapa nih? Jokowi, Oke. Joko Widodo, dimintakan pertanggungjawaban. Ada sejumlah model, selalu menarik perubahan kepemimpinan. Ya, ini baru 2 hari, 3 hari, berbagai macam respon muncul. Termasuk saya pikir acara ini juga bagian dari cara kita untuk merespon. Tapi ada harapan. Ketika kita tadi sedikit-sedikit bicara soal apakah ini kebesaran, tadi di awal dianggap tidak kebesaran, ada juga orang bilang kebesaran kabinet ini. Itu sebenarnya kan dalam rangka ingin memperbaiki. Apakah dia bisa memperbaiki? Tetapi saya mau menangkapnya ini berbeda dengan pemerintahan Jokowi. Dari sisi jumlah, dari sisi penataan wakil menteri dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang jadi korban di masa pemerintahan Jokowi sekarang lagi bingung. Ini berubah presidennya. Maksudnya Mas Roy bingung? Enggak, nanti saya mau jelaskan. Ini orang-orang bingung, ini presidennya beda, jumlah kabinetnya besar, tapi apakah nasib kami akan berubah? Oke. Misalnya ada 250 lebih proyek PSN di Indonesia. Banyak orang yang jadi korban, banyak orang yang di lapangan, dia kehilangan akses informasi, akses keadilan, akses bantuan hukum, akses untuk menguji berbagai hal tersebut. Kenapa? Karena mereka udah sibuk dikepung oleh berbagai penangkapan. Sampai hari ini masih terjadi atas nama proyek-proyek tersebut. Di mana misalnya itu? Di berbagai daerah. Contoh? Anda tinggal buka aja berbagai PSN. Instagramnya beberapa kantor LSM, Greenpeace, PBHI, YLBHI, LBH di daerah, Walhi, mengupload gambar-gambar berbagai penangkapan-penangkapan tersebut. Nah, itu masih terjadi di banyak lokasi-lokasi masyarakat adat. Itu karena ada PSN. PSN jadi catatan di Mahkamah Rakyat maupun di sana. Ya. Yang kedua yang tadi diperdebatkan soal kebebasan berekspresi. Saya banyak gak setujunya sama Ade Armando. Di mana misalnya? Bahwa Jokowi tidak terlibat. Jokowi nggak terlibat. Ya kan? Saya Mas Roy Suryo, kita juga keberatan kalau Jokowi terlibat harus bikin laporan. Kesian amat presiden harus bikin laporan. Presiden menerima manfaat. Dia membiarkan ada orang-orang yang mengatasnamakan sebagai loversnya, sebagai loyalisnya melaporkan.
maksud saya begini, presiden itu Harusnya apa? Harusnya dilakukan apa? Kan yang penting. Ketika misalnya, Ya. ini kita bicara kalau seandainya seperti ini jangan Ya. kemudian terulang kembali. Kalau ada seperti itu harusnya apa dong presiden ya? misalnya begini, presiden mengatakan dalam rapat, ini soal kebebasan berekspresi, dia kan sering bicara di media. Tetapi kan yang kita nggak pernah tahu, apakah dia memberikan perintah di rapat kabinet, jangan ada lagi. Dan itu ada efek ke bawahnya. Tinggal bilang seperti itu, tentu Kapolri akan menolak semua, Betul. misalnya gitu ya. Dan dia bisa bilang di dalam istana kepada semua pembantunya, tolong berikan saya catatan jika masih terjadi. Sehingga Oke. dia bisa memastikan. Nah, mungkin belakangan yang tadi dibilang saya lepas, diputus bebas, tapi 10 bulan Bolak-balik kantor polisi. bolak-balik kantor polisi. Fathia Maulidianti, Ya. bapaknya meninggal di tengah persidangan. Apakah ada yang tahu di sini? Jadi ini bukan soal Jokowi ngelaporin atau tidak. Ada psikologi publik Karena termasuk banyak ya, pikiran juga. yang terbebani. Mbak Fathia itu ayahnya meninggal, ada aspek Anda menilai ada aspek bahwa Saya tidak melakukan diagnosa, saya bukan ahli soal itu. Tetapi ada peristiwa seperti itu yang publik juga harus mengerti. tapi keluarga kan tahu kondisinya semakin menurun misalnya. Bisa jadi. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada situasi-situasi yang seperti itu. Jadi kalau dia bilang, dia dulu kan kerjaannya di Cokro TV bikin NGO Watch. TV, ya bikin produk, kerjanya maki-maki semua LSM. Maki-maki aktivis, maki-maki orang yang ini. Masih ada kok YouTube-nya sekarang. Iya kan? Cokro TV. Ah. Loh, kok nggak tahu ada? Maksudnya apa? Jadi Saya mau bilang, ya tadi dulu. Gimana saya mau jelasin kalau Anda potong. Ya, kebebasan berekspresi itu dari rakyat mengkritik negara. Ya, nggak bisa semua dibilang harus sopan. Saya sebagai orang yang penganut, selama kepentingannya terkait pejabat publik, kepentingan publik, ya kan, di ranah publik, itu sah semuanya. Bukan justru yang model-model ormas, lovers tadi itu nyerang kita. Negara kita nggak pernah ngeritik dia kok. Kita nggak mengkritik organisasi, kita ngeritik negara. Saya tadi setuju banget sama Adian bilang bahwa kita nggak melakukan dengan cara-cara yang kasar. Kita pakai referensi, kita pakai temuan, kita pakai kerangka berpikir, basis teori. Kok tiba-tiba ada orang ikut-ikut nyamber ngomentarin kita? Nah, itu yang menurut saya jadi aneh. Nah, jadi, tapi poin saya 3 menit terakhir saya atau 5 menit terakhir ini saya ingin mengatakan bahwa ada problem serius soal partisipasi rakyat di 10 tahun terakhir. Dan yang ingin saya katakan ketika saya bebas, Mahkamah Konstitusi juga mengoreksi, itu ranah judisial. Ranah judisial. Terutama di setahun terakhir ini, kita harus banyak terima kasih kepada para hakim. Ya, waktu Ade Armando bilang bahwa apa namanya Rocky tidak dilanjutkan apa segala macam, dia nggak tahu Rocky Gerung digugat secara perdata. Dan Ada gugatannya udah puluhan. dan menang, ya. Oh iya, oke. Dan menang kita. Ada pertimbangan-pertimbangan hakim. Digugat tidak boleh bicara lagi di televisi Iya. kalau tidak salah waktu itu. Dan menang Betul. Rocky. Tidak boleh bicara seumur hidup. Seumur hidup. Nah, Betul. lalu juga ada putusan misalnya Daniel Fritz yang membela soal lingkungan hidup di Karimun Jawa. Ada lagi sejumlah putusan-putusan lain yang setahun terakhir ini, setahun belakangan ini cukup bagus. Itu ranahnya judisial. Yang kita jadi persoalkan, yang dibilang Mulyono itu kan bukan ketua MA. Tidak ada juga orang di ketua MA nama Mulyono. Yang kita bilang adalah praktek di eksekutif. Ya kan? Nah, belakangan ini mendingan. Tapi sebelumnya coba kita lihat. Sebelumnya kemudian yang dibubarkan oleh Pak Listio Sigit Kapolri, ada Satgasus. Kita pernah bikin pemetaan dan juga dilakukan riset pendalaman oleh sejumlah media. Tinggal buka, Jawa Pos bikin riset, Project Multatuli bikin riset kalau nggak salah. Ada beberapa media bikin riset tentang ada model, ada kesamaan nama orang-orang yang melaporkan saya dan Fathia, yang melaporkan Dandi Laksono, yang menangani kasus Novel Baswedan, itu ada namanya ada di dalam Satgasus tersebut. Yang kemudian baru ketika pecah kasus Sambo, ya berapa bulan kemudian Pak Kapolri membubarkan itu. Nah, jadi ada model operasinya. Saya periksa saksi ahli saya.
dan Fathia. Ternyata mereka adalah saksi ahli yang dipakai, digunakan untuk menjadi saksi ahli di berbagai kasus-kasus orang-orang yang dianggap kritikal, orang-orang yang kritis terhadap Aktivis. negara. Ini nggak perlu aktivisnya kiri, kanan, atas, belakang. Masuk nggak. Mas Roy juga waktu itu? Ya. Jadi kalau Anda perhatikan si saksi ahli itu, coba sebutkan CV Anda. Saya pernah jadi bersaksi di ini. Jadi pas Orangnya kita sama, Mas. pas kita komparasi, jadi ini ada soal. Kan maksudnya apa nih? Ini Anda mau mengatakan bahwa semua ini orkestrasi dan yang berada di baliknya adalah Iya, dan ini Jokowi. sistem, Itu, Anda mau mengatakan itu? iya. Oke. Nah sekarang saya mau tanya, kasih perbandingan. Ade Armando dulu kuliah di Depok, di UI. Anda anti Soeharto nggak? Nah, Anda pernah menemukan nggak Soeharto bawa tali nangkepin orang ke kantor polisi? Nggak ada. Nah ini jadi alam pikir. Itulah yang disebut oleh mereka yang memperjuangkan demokrasi di Afrika Selatan sebagai kriminal regime. Ya, Jadi rejim yang kriminal, dia bekerja dengan alam pikir yang menciptakan ketakutan. Nah, itu yang kemudian satu arah ditangkap aromanya ya oleh para bawahan-bawahan secara ke bawah untuk bekerja. Hal-hal ini yang harus dikoreksi. Hal-hal ini yang harus diungkap. Misalnya 18 konfigurasi yang digambarkan oleh majalah Tempo atau 10 poin yang digambarkan oleh Mahkamah Rakyat. Dia makanya tadi saya bilang overarching, dia saling bantu menyusun menjadi sebuah gambaran. Ada dominasi, ada monopoli, ada sentralisme. Nah harapan ini, pertanyaan ini, problem ini bisa nggak dibongkar? Apakah 109 berangkat ke Magelang untuk mendiskusikan bagaimana memperbaiki itu misalnya? Itu. Kalau saya ingin menjawab langsung, kayaknya enggak. Kenapa? Karena titipan orang-orang lamanya banyak. Bahkan ada anak yang dibonceng paman duduk sampingnya. Fufu Fafa itu. Nah, jadi sulit akan memperbaiki itu. Oke. Karena ada beban. Belum lagi ditambah dengan multipartai. Besarnya ini kan karena multipartai. Semua ingin ada di dalam. Saya antara aneh, kesian, baik juga Prabowo, kesian juga nih Prabowo. Itu. Jadi ini satu lagi yang nggak ditulis Tempo, satu lagi yang nggak ditulis oleh Mahkamah Rakyat, ya kan? Bahwa, tapi ini bukan kejahatan terhadap rakyat, tapi mungkin bisa juga cara nggak langsung. Apa itu? Membebani Prabowo dengan barang bawaannya Jokowi. Maksudnya? Ya Jokowi nitip banyak menterinya. Itu. Selain nitip anaknya, nitip banyak menterinya juga. Ya sekarang pasti buru-buru dijawab oleh teman-teman Gerindra, oleh koalisinya. Enggak, ini memang bagian dari melanjutkan dan lain. Baik. Menurut saya nggak seperti itu. Kita di rakyat ada pertanyaan tadi tuh berapa belas poin tadi itu. Ya, oke. Silakan Bung Hendra Sam mau Ya. menjawab ini, silakan. Jadi memang panjang lebar tadi Bang Haris Azhar menyampaikan. Tapi saya ada beberapa mention tentang terkait dengan masalah proses peradilan yang ada selama ini. Jadi memang itu sebenarnya bukan dilema ya. Ruh daripada sistem hukum kita memang seperti itu. Saya bukan orang yang berlindung kepada hal tersebut. Ya. Diperjelas dulu. Yang seperti itu tuh apa? Gini Kalimat dulu. itu kalimat ketiga itu tuh. Jadi apa? Iya, contoh ya. Saya konteks saja beberapa hal. Contoh masalah pembuktian. Kita ambil contoh, ya kan. Ketika gugatan ijazah palsu yang diajukan oleh beberapa orang terhadap Pak Jokowi, ya kan. Ini terbentur dengan masalah mazhab dan sistem hukum kita, bahwa di mana seseorang ya yang mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan. Nah, itu satu. Nah, sedangkan yang jadi spotlight daripada penggugat ini sendiri, Pak Jokowi datang dong, ya kan, tunjukkan ijazahnya. Enggak gitu sistem hukum kita. Nah, ini enggak. Itu di perkara perdata atau pidana? Perdata. Jadi Kalau maksud teman saya kita itu kan dipidana di. enggak. Ini nih saya coba mengurai satu-satu. Kan tadi Bang Haris kan banyak Enggak, sekali. yang kasus ijazah palsu itu, ya tuduhan ijazah palsu itu kasus perdata atau pidana? Perdata. Setahu saya kasusnya pidana. Perdata.
Pidana. Digugat di perdata, dimintakan supaya Pak Jokowi hadir untuk membuktikan bahwa ijazahnya itu Tahu ada saya atau itu tidak. kasus pidana, Bos. Perdata. Kasus pidana. Kenapa Coba dia Tapi dicek, kami coba cek. dicek. Baik. Enggak, maksud saya gini Bang. Ini orang Bentar. Enggak. Tapi tadi ini harus dijelaskan. Enggak, Apa saya- yang disampaikan oleh Bung Haris tadi menurut saya tajam sekali. Iya, benar, Bahwa tajam. ada kaitan misalnya tadi disebutkan ada orkestrasi yang tidak mungkin tidak diketahui oleh Pak Jokowi waktu itu ya. Atau bahkan ini merupakan dari orkestrasi yang disetujui oleh Pak Jokowi. Begitu kan? enggak. enggak Yang gini. soal tadi. Saya koreksi dikit. Yang saksi ahli. Jika kemudian terjadi proses secara hukum. sistematis, Iya, sistematis. berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama, Iya. yang orang sudah protes kiri kanan, Oke. ya kan? Yang itu harusnya segera dikoreksi. Oke, baik. Gini. Bagi saya itu Tanpa dia harus tahu si ini presiden belum pernah disampaikan sebelumnya karena Udah sering. ya di dalam majalah-majalah investigasi mungkin Tempo dan lain sebagainya ada, tapi kan secara umum ini belum terbuka. Apa yang kemudian tadi Bung Haris Azhar sampaikan, menurut saya itu hal yang perlu dijawab oleh Iya, betul. juga Bung. Saya tahu. Ade, Jadi silakan. memang ini kan numpuk yang Ini kaitan ke kaosnya Mas Roy jadinya. Yang dikatakan oleh Bang Haris Azhar ini kan numpuk ya. Ada perasaan-perasaan ketidakadilan yang Oh sifat. sorry, ini bukan perasaan. Enggak, Pak. ntar saya terus. Saya dilaporin ke polisi, Aiman dilaporin ke polisi, itu bukan perasaan kayak gue dilaporin. Enggak, kita emang konkret. saya enggak. Coba. Satu persatu. Enggak, biar Sebentar. Biar enggak. Satu Ini bukan persatu. perasaan. biar gue bisa jelasin dulu enggak? Satu persatu kita selesaikan. Pertama, kasus ijazah palsu itu pidana. Nanti kita cek. Ya, kita cek. sudah saya cek, makanya saya Udah, bilang. gugatannya sudah ada. Jadi Bukan gugatan sudah ada, dia dituduhkan dengan pasal-pasal pidana, membuat keonaran dan bla bla bla. Gitu loh. yang saya Nah, itu mention dulu. ada gugatan perdatanya atau tidak? Bahwa kemudian ada unsur perdata digugat lain segala macam tidak. Tapi negara enggak, ini Negara. bukan masalah kontekstual. Saya cuman negara mengambil langkah pidana Bang Adian. pada si Bambang Tri ya. Bambang Tri. Enggak, udah enggak usah melebar ke situ. Saya ini melebar. enggak. Gue cuma meluruskan perdebatan tadi bahwa itu memang pidana. Apa pasalnya? Membuat keonaran. Boleh enggak gua ngomong dulu, gua mengakomodir apa yang dikatakan oleh dia. Enggak, gue cuma meluruskan tadi perdebatan tadi. Sebenarnya segini. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Haris Azhar ini adalah unek-unek dengan prinsip rasa Enggak, sorry. Ini saya ngomong, tadi saya pakai dari awal udah bicara, saya pakai 2 rujukan. Rujukannya di luar saya bahkan. Iya. Saya kutip risetnya Tempo, Anda boleh tidak percaya, tapi dia sudah melakukan Sekarang saya tanya. kerja. Bentar dong, saya Kita lagi mazhab jawab. kita apa sekarang? Apa? Mazhab hukum kita apa nih? Kita menganut Uzuma azas apa aja? Anda jelasin masa hukum kita apa? Ya kita common law. Sekarang Oke. enggak, maksud saya begini, Pak. Apa hubungannya common law dalam soal Enggak, ini? masalah ini kan masa ujung-ujungnya ya. Secara teknis ini kan masalah pembuktian. Enggak dulu, enggak, ini bukan soal pembuktian. Anda kejauhan, mau perdata Bukan mau kejauhan, pidana. enggak. Ini Sebentar, saya itu lagi bicara. Hal yang paling fundamental. Hal yang Banyak yang fundamental, tapi Makanya dalam konteks ini harus kita lagi pisahkan. bicara. Enggak. Dalam konteks ini Nggak kita bisa lagi semua bicara. dicampur adukan jadi satu. Habis itu Saya nggak ada campur adukan. Itu poin Anda. Itu harus kita urai. Itu Anda bicara Itu harus kita campur aduk. urai. Saya tidak campur aduk. Saya pakai 2 rujukan. Yang orang sudah berproses, punya metodologi. Anda belum baca, saya sudah baca, makanya saya ceritakan. Makanya Anda bikin kesimpulan tuh unek-unek saya. Anda nggak bisa masuk ke hati saya, karena Anda nggak saya terima dalam hati saya. Sama aja juga Iya. gitu. Lo jangan copy paste. Secara dengerin dulu gua ngomong. Secara akademik. Dengerin dulu gua apa yang ngomong. Anda sampaikan Nggak kacau, masuk. argumentasi situ kacau. gantian. Makanya Anda nunduh perasaan, nunduh Bang Ida, unek-unek, bentar, Anda gantian. belum baca referensi yang saya baca. Anda dengerin aja. Kalau Anda mau lawan nanti ada waktunya. bukan saya lawan. Dengerin Saya dulu cuma pengen saya. mengakomodir. Saya bicara situasi, situ bicara Saya perdata akomodir. pidana. Kita kembali saat lagi kita bersama kami di gitu loh. Rakyat Bersuara.